Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk memantau bagaimana suasana di Pelabuhan Merak. Inilah visual pemirsa saat rapat koordinasi yang dilakukan terkait dengan paparan dari ASDP soal prediksi arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Paparan ini disampaikan di hadapan Menko PMK Pratikno, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga beberapa stakeholder lainnya dari Kemenko Polkam. Kemudian juga ada dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga ada Kepala BNPB, BMKG, Basarnas yang juga turut hadir dalam rapat koordinasi soal kesiapan Pelabuhan Merak dalam masa angkutan mudik Lebaran kali ini. Tinjauan dari Kapolri TNI dan Menko PMK sendiri dilakukan untuk memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran pada tahun ini berjalan dengan aman, nyaman, lancar dan juga terjamin keselamatannya. Kemudian pemirsa, berdasarkan data dari ASDP, diprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada H-3 Lebaran. Dan dari pihak ASDP sendiri juga sudah melakukan sejumlah antisipasi dengan menambah armada kapal untuk menyeberangkan para pemudik dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni maupun juga sebaliknya. Tadi kan dari Malaysia kan? Dan pemirsa, di sebelah kiri layar televisi Anda, ini merupakan visual saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau langsung Pelabuhan Merak. Tadi rombongan tiba sekitar pukul 14.26 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya rombongan Kapolri, Panglima TNI, kemudian juga Menko PMK ini naik helikopter Super Puma TNI untuk meninjau atau melakukan patroli udara untuk memastikan arus mudik dan balik Lebaran 2025 ini berjalan aman dan nyaman. Dan berikut pemirsa, kita akan simak bersama pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat meninjau kilometer 57. Pak dan Ibu Menteri, Bapak Panglima, Bapak Gubernur dan Forkominda Jawa Barat, terima kasih menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan pengecekan langsung di kilometer 57 yang merupakan salah satu rest area yang digunakan oleh masyarakat yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, dan ini tentunya perlu kita apresiasi karena lengkap, mulai dari tempat
untuk berbuka puasa, kemudian tempat istirahat, kemudian juga ada berbagai macam fasilitas lain, ruang laktasi dan sebagainya, tempat ibadah, dan juga SPBU, dan juga ada pengisian SPKLU untuk mobil listrik. Jadi termasuk juga bengkel. Jadi ini mungkin juga kita harapkan di rest area yang lain juga dilengkapi dengan fasilitas yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi mendapatkan laporan dari Dirut Jasa Marga bahwa terjadi peningkatan di antara hari H-10 sampai dengan H-6 terkait dengan masyarakat yang melaksanakan mudik khususnya di jalur tol. Ada kenaikan sekitar 7%. Artinya masyarakat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah yang selama ini sudah diberikan, mulai dari diskon untuk tiket tol, khususnya di area ini karena kita bicara jalur tol, dan juga tentunya ada diskon-diskon lain yang kita harapkan ini juga bisa membantu untuk mengurai puncak arus mudik yang nanti diperkirakan H-3 atau tanggal 28. Jadi tentunya saran kita manfaatkan insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik, karena bisa dilaksanakan WFA, dan kemudian waktunya juga mungkin lebih longgar, serta kemacetannya juga bisa kita urai. Namun demikian, kita tetap mengantisipasi apabila terjadi kepadatan tadi di kilometer 50 sebagai daerah untuk memantau kepadatan, dan kita sudah mempersiapkan berbagai macam rekayasa mulai dari pengaturan ganjil genap yang sudah berjalan karena sudah ada SKB-nya. Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa, apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70, dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way. Namun tentunya ada batasannya, ketika masih di bawah 7.000 kita perlakukan kontraflow, pada saat sudah di atas 8.000 baru kita lakukan one way. Dan ini tentunya akan diinformasikan kepada masyarakat sebelumnya melalui jalur-jalur media yang kita miliki, media sosial, kemudian media mainstream, rekan-rekan dari media TV, sehingga kemudian masyarakat terinformasi dari awal terkait dengan potensi-potensi rekayasa yang akan terjadi. Terima kasih Pak Gubernur juga sudah membuat suatu terobosan khususnya untuk mengatasi informasi hujan dengan melakukan TMC, sehingga kemudian ini juga bisa mengurangi potensi terjadinya hujan di jalur tol ataupun arteri yang tentunya berdampak kepada pandangan jalan, dan juga jalur akan menjadi licin, dan ini tentunya akan mengurangi laka lantas, mengurangi kemacetan. Beliau juga tadi menyampaikan ada terobosan untuk mengganti ongkos bagi angkot, kemudian becak, andong, dan ojek. Ini tentunya juga menjadi salah satu solusi, khususnya nanti pada saat hari H atau H+1 biasanya akan terjadi kepadatan di jalur arah puncak. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Yang jelas tentunya kami akan selalu menyampaikan informasi-informasi, dan harapan kita mohon untuk insentif kebijakan dari pemerintah ini betul-betul bisa dimanfaatkan, sehingga harapan kita puncak arus mudik di H-3 nanti bisa terurai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Pak Markes, ada. Jadi rekan-rekan wartawan, ada satu penyakit yang paling mengancam jiwa di masa mudik. Namanya penyakit kecelakaan. Ya, jadi kalau dari sisi kesehatan, yang paling banyak menyebabkan kematian adalah kecelakaan. Nah, intervensinya gimana? Kesehatan itu kan harusnya dicegah supaya kecelakaan tidak terjadi. Nah, tolong bantu disebarluaskan. Ya. Kecelakaan itu bisa kita hindari asalkan supirnya setiap 5 jam istirahat 15-30 menit. Di seluruh dunia kalau kita jalan-jalan ikut turis itu busnya harus setiap 5 jam berhenti 15-30 menit. Karena kalau tidak supirnya nanti akan fatigue, dia lupa stretching, nanti dia akan kurang was-was, kemudian dia nubruk. Ya. Kecelakaan itu disebabkan oleh supirnya. Jarang sekali kecelakaan disebabkan oleh penumpangnya. Itu jadi makanya teman-teman tolong bantu tuh. Karena ini adalah masalah kesehatan paling besar di setiap mudik. 5 jam berhenti 15 menit sampai 30 menit. Nomor 2, tadi saya cek yang paling banyak masalah kesehatan lain selain tubrukan di sini apa? Ternyata ada influenza, darah tinggi, nyeri kepala, nyeri otot. Ya. Yang influenza darah tinggi ada obatnya. Kalau nyeri kepala, nyeri otot, ada tukang pijetnya, baik yang manual maupun yang elektronik. Jadi kalau ada yang sakit bisa langsung dilayani di sini. Ya, terima kasih buat para penyedia layanan. Nah, mencegahnya gimana? Kalau tadi mencegahnya adalah setiap 5 jam berhenti, kalau ini mencegahnya jangan lupa cek kesehatan gratis, itu hadiah dari Pak Presiden. Ya, bisa dilakukan sebelum berangkat atau kalau kepepet mau dilakukan di sini juga sudah ada. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalami masalah kesehatan dan semuanya bisa selamat kembali ke daerah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini TNI menyiapkan personil sebanyak 66.714 personil yang akan diperbantukan kepada Polri dan sebagian akan standby di satuannya untuk menghadapi apabila terjadi bencana alam, itu untuk perbantuan kepada masyarakat. Selain personil, TNI juga menyiapkan 9 pesawat udara dengan jenis Hercules, kemudian CN, Kasa. Kemudian juga TNI menyiapkan 4 KRI yang sekarang sudah operasional untuk membantu masyarakat yang mudik gratis, itu dari Jakarta menuju ke Semarang dan Surabaya. 1 KRI itu 2.000 personil dan hari ini sudah full. Kemudian juga menyiapkan helikopter apabila dibutuhkan dan ambulan, kemudian heksapator, pemadam kebakaran, kendaraan derek kita siapkan. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Yang pertama, dukungan dari pemerintah daerah kita pastikan seluruh kelengkapan pendukung jalan di arteri yang menjadi alternatif apabila kemacetan, tim kesehatan, kemudian juga dukungan dari masyarakat di sekitar, itu hal yang sangat penting dan bagi warga Jawa Barat sudah familiar dengan arus mudik. Yang kedua, kita berkomitmen, tadinya saya melakukan modifikasi cuaca hanya sekali di tanggal 28 saja, tapi pertimbangan antisipasi maka saya sudah meminta 3 kali. Jadi mulai besok sampai pada malam takbiran kita akan lakukan itu. Karena sehebat apapun kita melakukan rekayasa lalu lintas, selancar apapun, kalau hujannya sangat deras, pasti akan terhambat dan terjadi kemacetan. Dan kasihan petugas kalau dalam keadaan hujan, kemudian harus hujan-hujanan semalaman untuk ngatur lalu lintas, ini menjadi problem utama. Sehingga pawang hujan melalui BMKG ini adalah bagian dari upaya melancarkan mudik. Kemudian yang ketiga, kita tadi sampaikan, kita berikan stimulus pada seluruh area, baik waktu sebelum Lebaran, seperti jalur Cirebon, jalur Garut, jalur yang melewati area di Subang, untuk seluruh tukang beca, supir angkot, ojek, dan kusir andong, semuanya mendapat pembebasan dari bekerja dengan tetap menerima upah. Termasuk yang pasca Lebaran kita siapkan di wilayah Cianjur dan Bogor. Ini juga kita nggak mau di puncak ada lagi horor. Nah, kemudian yang terakhir saya minta ke teman-teman media, kalau saya sih boleh ngomong gini karena saya biasa bicara bebas. Kita doakan lancar
walaupun teman media kalau lancar itu seolah-olah tidak hot. Ya kan? Jadi kalau macet dikit maka beritanya menjadi rame dan itu followernya menjadi bereaksi, komennya jadi banyak. Saya tetap berharap lancar tetap tapi diminati menjadi berita yang diminati publik. Kemudian yang terakhir adalah pesan, kalau lancar ke media katakan lancar. Kemudian jangan sampai nanti arusnya lancar kemudian dibilang ini mudik hari ini turun, ekonominya lagi lesu. Jangan begitu. Lancar katakan lancar. Kalau macet, kita upayakan untuk tidak macet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah? Ada tambahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit saja bahwa mudik yang ramah perempuan dan anak untuk mudik Lebaran tahun ini sudah jauh lebih baik. Khususnya tadi saya lihat ada ruang laktasi, walaupun berdasarkan hasil pemantauan belum ada ibu menyusui yang singgah di sana karena merasa lebih nyaman ketika menyusui di dalam kendaraan. Kemudian ruang istirahat untuk anak-anak cukup baik dan ibu dan anak terlihat nyaman sehingga bisa fresh kembali untuk sampai ke daerah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bindia karena kita juga akan segera melakukan perjalanan ke Merak. Oke, terima kasih. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana suasana di Pelabuhan Merak. Pada sore hari ini, siang hari ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, kemudian Menko PMK Pratikno melakukan tinjauan ke Pelabuhan Merak untuk meninjau bagaimana kesiapan Pelabuhan Merak untuk melayani pemudik di masa angkutan Lebaran 2025 ini. Saat ini rapat koordinasi soal kesiapan arus mudik di Pelabuhan Merak masih terus dilakukan, di mana Kapolri, Panglima, dan Menko PMK ini tengah menerima paparan dari PT ASDP Indonesia Ferry, kemudian juga dari Polda Banten dan Polda Lampung untuk memastikan bahwa seluruh layanan yang difasilitasi oleh Pelabuhan Merak ini sudah siap untuk melayani seluruh pemudik yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni maupun sebaliknya. Dan pemirsa, di Pelabuhan Merak sendiri diprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada 3 hari sebelum Lebaran atau sebelum Idul Fitri. Dan untuk itu pihak ASDP Indonesia Ferry juga sudah melakukan antisipasi, yaitu untuk menambah armada kapal untuk mengantisipasi kepadatan pemudik yang ingin menyeberang. Sejauh ini pemirsa, berdasarkan laporan yang tadi disampaikan oleh rekan kami Syahriza Zanski, dikatakan sudah ada 45 kapal beroperasi yang menyeberangkan sekitar 67.000 kendaraan atau 67.000 orang maksud kami ke Bakauheni Lampung. Dan dalam paparan kali ini pemirsa, PT ASDP menyampaikan soal prediksi arus mudik dan juga arus balik Lebaran dari Pelabuhan Merak, kemudian juga peta penumpang ini diprediksi akan berapa banyak di masa angkutan Lebaran ini, kemudian apa-apa saja fasilitas yang disiapkan oleh Pelabuhan Merak bagi para pemudik di masa angkutan Lebaran.
Rapat koordinasi ini tidak hanya dihadiri oleh TNI, Polri, dan juga dari PMK saja pemirsa, tetapi juga ada dari berbagai stakeholder lainnya, dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan atau dari Kemenko Polkam, kemudian juga ada dari BNPB, BMKG, dan juga Basarnas. Hal ini tentunya dilakukan untuk memastikan bahwa arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025 berjalan aman, nyaman, dan juga lancar. Nah, ini adalah produksi harian kami, Pak. Produksi harian kami, jika kita lihat realisasinya ini pada H-10. Dan untuk mengetahui situasi terkini, pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat sore, Indra. Bagaimana suasana di sana? Apakah rapat koordinasi sudah selesai? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan rapat koordinasi masih berlangsung, yang mana ini kehadiran dari Menko PMK, maksud kami di Menteri Perhubungan dan Menteri PPA. Selain juga ada Kapolri Listio Sigit maupun juga Panglima TNI juga turut masih mengadakan rapat koordinasi. Yang mana tadi kami melihat bahwa sempat mengitari area pelabuhan dan berhenti di lantai atas ini untuk melakukan rapat koordinasi, sehingga sampai saat ini kami masih menunggu di area tempat doorstop yang nantinya para menteri, Menko maupun juga Kapolri serta Panglima TNI akan melakukan doorstop di belakang saya ini, Diandra dan juga pemirsa. Memang perlu diketahui Diandra dan juga pemirsa, momen kedatangan para pejabat tinggi negara ini yang mana untuk menindaklanjuti persiapan terkait puncak arus mudik khususnya di Pelabuhan Merak Banten ini yang akan diprediksi pada H-3 Lebaran, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025, yang mana hingga sejauh ini memang terlihat pantauan kami animo masyarakat yang melakukan arus mudik di periode kali ini cukup terus meningkat, dan kami rata-rata melihat pergerakan masyarakat pemudik ini lebih memilih perjalanan pada malam hari hingga dini hari. Dan kalau kita akumulasikan dari periode 21 hingga sampai saat ini, Diandra dan juga pemirsa, bahwa di Pelabuhan Merak ini pergerakan masyarakat yang mudik ini atau jumlah pemudik ini sudah hampir 300.000 penumpang yang sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera melalui Merak Banten ini. Dan kami juga masih menunggu Diandra dan juga pemirsa terkait update hari ini, dan kami juga masih berserta awak media lain juga masih menunggu kedatangan ataupun apa saja yang dirapatkan pada hari ini terkait pertemuan dari para pejabat menteri negara ini. Demikian, Diandra. Baik, Indra, kemudian soal suasana di Pelabuhan Merak sendiri saat ini kondisinya seperti apa? Apakah sudah terlihat ada kepadatan di sana? Baik, Diandra, kembali kami sampaikan bahwa kalau kami melihat tadi sangat ramai, hanya saja memang dari rombongan dari para pejabat, yakni para menteri maupun juga para iring-iringan dari kementerian maupun juga dari kepolisian maupun juga dari militer, yang mana ini melakukan pertemuan di Pelabuhan Merak, mengontrol secara langsung situasi untuk tindak lanjut menjelang puncak arus mudik 2025 tanggal 28 mendatang. Dan kalau pantauan kami untuk para pemudik ini masih terpantau kondusif, ya Diandra dan juga pemirsa, mengingat kami bisa menginformasikan bahwa rata-rata masyarakat ini untuk lebih memilih melakukan keberangkatan pada malam hari, tepatnya kurang lebih habis maghrib setelah waktu berbuka puasa, lantaran untuk menghindari cuaca yang sangat terik. Beberapa hari ini sangat terik sekali di Pelabuhan Merak Banten ini, Diandra juga pemirsa. Dan oleh sebab itu ketika pada sehabis buka puasa dan sholat maghrib ini
sudah berada antrian yang cukup panjang yang mana disediakan di jalur eksekutif, dan perlu kami sampaikan bahwa yang tadinya jalur eksekutif ini sudah dialihkan semuanya untuk menjadi jalur reguler, yang mana ini sangat meringankan bagi masyarakat yang ingin bermudik dikarenakan lantaran harganya menjadi terjangkau seperti menjadi harga reguler, yang sehingga ini sangat membantu sekali. Dan terkait rekayasa, ASDP akan melakukan sejumlah kebijakan, yakni kendaraan yang roda 2 maupun juga truk ini akan dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan. Dan kami informasikan di antara juga pemirsa, detik-detik para Menko, Menteri maupun juga petinggi dari Polri maupun juga TNI akan sudah mulai merapat ke area di belakang kami untuk melakukan konferensi pers terkait pertemuan atau tinjauan secara langsung di Pelabuhan Merak, Banten. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Kami akan kembali memperlihatkan kepada Anda bagaimana suasana di Pelabuhan Merak saat ini. Rekan-rekan media yang saya hormati, jadi kami rombongan siang hari ini tadi baru selesai dari Cikampek, terus kemudian ke sini untuk mengecek bagaimana kesiapan penyeberangan di Merak Bakahuni. Sebagaimana sudah kita siapkan selama beberapa bulan, pemerintah bekerja keras agar mudik kali ini semakin baik, jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi mulai dari pengaturan libur sekolah, pengaturan untuk kerja dari berbagai tempat, flexible working arrangement, dan juga berbagai macam fasilitas seperti mudik gratis, dan berbagai inovasi untuk membuat kelancaran lalu lintas, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Jadi pada siang hari ini kami mengecek di lapangan bagaimana kesiapannya. Yang jelas sekarang adalah saatnya untuk mengawal pelaksanaan secara detail, memonitor secara detail, merespon permasalahan di lapangan secara cepat. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak, mulai jajaran polisi lalu lintas, kemudian kepolisian, TNI, terus kemudian juga Kementerian Perhubungan, ASDP, dan semua jajaran yang lain yang saya sebutkan satu persatu, yang terus melakukan sinergi untuk mengawal pelaksanaan mudik ini berjalan dengan baik. Jadi kami juga berharap dukungan dari rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media, dan juga kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk dari para penumpang. Kami, pemerintah, berusaha memberikan layanan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya, dan semoga perjalanan mudik berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan juga selamat sampai tujuan. Saya kira untuk lebih detailnya mohon Pak Kapolri untuk menyampaikan selain nanti Pak Menteri Perhubungan dan Pak Panglima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat Bapak Menko, Bapak Menteri Kabinet Putra Putri, Bapak Panglima TNI, Dirut ASDP, dan juga Forkominda Banten dan Lampung, serta teman-teman media. Sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Presiden bahwa beliau mengharapkan dan meminta agar pelayanan mudik tahun 2025 ini bisa berjalan lebih baik dibandingkan tahun 2024, dan alhamdulillah tadi kita mengecek kesiapan di rest area kilometer 57, dan saat ini
dipimpin Bapak Menko PMK, kami melaksanakan pengecekan terkait dengan kesiapan pelayanan mudik khususnya di jalur penyeberangan Merak Bakahuni. Tadi kita melaksanakan Zoom meeting untuk memastikan dan mendengarkan presentasi dan paparan langsung terkait dengan bagaimana upaya untuk memitigasi puncak arus mudik yang akan terjadi di tanggal 28. Alhamdulillah dari beberapa kebijakan terkait juga dengan adanya program diskon terhadap tiket, termasuk juga tiket kapal dan program WFA, terjadi penguraian terkait dengan masyarakat yang akan melaksanakan mudik khususnya di jalur penyeberangan. Tadi dilaporkan di H-10 sampai dengan H-8 terjadi peningkatan dibandingkan dengan pada saat Lebaran 2024. Tentunya ini menjadi bagian dan upaya kita untuk bisa mengurai puncak mudik. Masih ada sisa waktu di hari H-5 sampai dengan H-3 puncak mudik, dan masih tersisa kurang lebih hampir 170.000 kendaraan yang akan menyeberang. Oleh karena itu tentunya ini juga menjadi perhatian kita semua agar ini bisa juga terurai sehingga kemudian di puncak arus mudik itu bisa berkurang. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tentunya kita menghimbau bahwa di sisa waktu yang ada ini, karena kita lihat bahwa untuk siang hari dibandingkan malam hari ini terjadi perbedaan. Malam hari sangat padat mulai dari sore sampai dengan menjelang pagi, menjelang pasca sahur. Ini padat, sementara siang terlihat lenggang. Oleh karena itu kami tentunya mengharapkan agar siang hari waktu yang ada ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan digunakan, karena masih ada 170.000 kendaraan yang akan menyeberang, masyarakat yang akan menyeberang. Kalau ini bisa terurai dan siang hari juga dimanfaatkan, harapan kita puncak arus mudik ini bisa kita kelola. Terima kasih juga terkait dengan kesiapan dalam hal mengelola apabila terjadi kepadatan. Tadi disiapkan beberapa buffer zone yang ada di jalan tol maupun yang ada di dekat area dermaga. Kemudian juga telah diatur di gerbang tol Cilegon Timur untuk mengatur kendaraan roda 4, kendaraan truk yang akan masuk, dan kendaraan roda 2. Ini sudah diatur dari awal sehingga kemudian ini tidak terjadi kredit. Oleh karena itu kita juga menghimbau agar ini diumumkan di jalur-jalur rest area sebelumnya ataupun di jalur-jalur gerbang tol sebelum masuk ke Cilegon Timur, sehingga masyarakat sudah tersosialisasi. Dengan demikian, apakah masuk Jiwandan, apakah masuk ASDP, apakah masuk BPJ, ini semuanya sudah tersosialisasi. Dan terima kasih juga tiket online sudah berjalan normal dan ada diskon. Dan kita harapkan ini semua betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, dan mudik di tahun 2025 khususnya di penyeberangan ini betul-betul bisa terlayani dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Kami hanya ingin mungkin menambahkan sedikit bahwa dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025 khususnya yang ada di Merak, berbagai kebijakan sudah diberikan oleh pemerintah, diantaranya sebagaimana tadi disampaikan seperti work from anywhere atau flexible working arrangement, kemudian juga diskon,
diskon tarif tol, kemudian diskon tiket, dan pembagian clustering daripada pelabuhan yang ada di Merak maupun di Bakahuni. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan mudik lebarannya sehingga bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan selamat tentunya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa sedikit saya sampaikan, untuk di Merak ini sudah terjadi kenaikan arus mudik. Namun teman-teman bisa melihat bahwa cukup lengang di sini, ini berkat dengan pembagian atau clustering daripada pelabuhan-pelabuhan yang ada di Merak maupun di Bakahuni. Nah, harapan kami juga kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan program-program pemerintah tersebut sehingga bisa dinikmati secara baik dan bisa melaksanakan mudik secara aman, nyaman, dan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagai Menteri Kesehatan, saya inginnya teman-teman kalau sudah mudik sehat, pas sholat id sama lebaran. Dan yang kedua, pas kembali sesudah mudik sehat juga, sehingga bisa langsung kerja lagi. Nah, masalah kesehatan yang paling besar pada saat mudik adalah kecelakaan. Itu paling banyak bikin meninggal tuh, itu masalah kesehatan. Gimana caranya? Ini teman-teman wartawan bisa bantu mensosialisasikan. Kecelakaan itu biasanya disebabkan sama supirnya. Jarang sekali yang disebabkan sama penumpangnya, gitu ya. Nah, di seluruh dunia kalau supir nyetir tuh ada aturannya. Harusnya setiap 5 jam dia istirahat 15-30 menit. Orang Indonesia suka maksa jalan terus. Akibatnya nanti fatigue, kemudian responsnya kurang, dia ngantuk, terjadilah kecelakaan. Jadi yang nomor 1 saya titip, bisa disosialisasikan juga. Kalau ikut mudik juga ingetin supirnya setiap 5 jam harus berhenti 15 menit istirahat. Supaya tidak ada kecelakaan, alhamdulillah sehat. Yang kedua yang sering juga, tadi saya lihat ada 2 orang udah dirujuk di rumah sakit dari sini. 1 karena batuk pilek, 1 lagi karena sakit perut. Biasanya ditambah juga sakit kepala pusing-pusing karena hipertensi. Nah, itu gimana caranya tuh? Yang namanya batuk pilek sama sakit perut itu biasanya karena ada virus dan bakteri yang masuk ke kita, daya tahan tubuh kita lemah. Jadi kalau ada tetangga kita yang udah mulai batuk-batuk bersin-bersin, pakailah masker. Sama seperti Pak Polisi yang sebelah sana tuh, ya, pakai masker aja. Kalau kita sakit juga supaya nggak nularin pakai masker. Kalau tetangga kita bersin-bersin batuk terus, udah ingat COVID, pakai masker. Supaya kita tidak masuk bakterinya pada saat tubuh kita lemah jadi sakit. Itu sama kalau misalnya makan, apalagi kalau di sini dimakan, saya dibilangin sama kepala BNPB yang sering juga kayaknya mudik pakai ferry. Kalau makan enak di ekonomi, bisa bareng-bareng makannya. Tangannya ngambil di itu nasi bungkusnya, langsung 1 nasi bungkus dipakai berlima. Jangan lupa cuci tangan. Ya, karena cuci tangan itu kalau nggak hati-hati, semua bakterinya kita segala macam, habis megang topi, habis megang baju, masuk semua ke makanan masuk, ya itu menjadinya sakit perut. Ya, mencet-mencet, nanti bukannya malah sampai mudik, malah masih ke rumah sakit di sini kayak orang yang tadi saya lihat. Ya, mudah-mudahan kalau itu bisa kita jaga, bakterinya nggak masuk, virusnya nggak masuk, kemudian juga supirnya juga sehat-sehat, insya Allah nggak ada masalah kesehatan. Teman-teman bisa sampai ke tempat tujuan, sholat id sama bersilaturahmi, dan bisa pulang lagi sehat selalu. Dan yang terakhir saya titip untuk teman-teman di sini juga ada layanan pos kesehatan, bisa cek kesehatan gratis. Ya, jadi kalau hadiah dari Pak Presiden. Jadi kemudian lebih bagus kita mengetahui kalau ada masalah kesehatan daripada kita ngobatin pada saat kita sakit nantinya, sehingga lancarlah nanti proses mudiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengucapkan terima kasih karena layanan yang disiapkan di sini sudah sangat bagus. Ada ruang laktasi, kemudian ruang bermain anak yang sudah sangat bagus juga. Kemudian ada gerakan mudik ramah anak, yaitu dengan memberikan buku gambar, buku mewarnai, sehingga anak-anak bisa tenang baik ketika menunggu maupun saat penyeberangan menuju ke Lampung ya, atau ke Pulau Sumatera. Kemudian yang ketiga adalah
jumlah toilet untuk perempuan, alhamdulillah jumlahnya lebih banyak ketimbang toilet yang disediakan untuk laki-laki, karena durasi penggunaan toilet untuk perempuan waktunya lebih lama daripada laki-laki. Alhamdulillah itu beberapa hal yang membuat mudik khususnya kenyamanan untuk perempuan, anak-anak, disabilitas dan lansia bisa lebih nyaman dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panglima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI menyiapkan 66.700 personel untuk diperbantukan kepada Polri, dan ada juga yang disiapkan standby force. Apabila terjadi bencana alam, kita siap untuk membantu masyarakat yang terkena bencana tersebut. Kemudian juga selain personil, TNI menyiapkan pesawat udara 9 unit dengan beberapa jenis, yaitu Hercules, Boeing 737, KASA, dan CN. Kemudian juga kita siapkan 14 helikopter dan beberapa kendaraan seperti ambulan, mobil derek, pemadam kebakaran, sehingga kita meyakinkan bahwa masyarakat yang mudik aman, tepat waktu menuju ke rumahnya masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Itu tidak ada tambahan. Terima kasih. Selamat sama-sama kita selamat bekerja. Terima kasih. Demikian breaking news kali ini pemirsa, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.